Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kromatografi gas, yakni topik fase gerak. Kita tahu bahwa fase gerak dalam GC disebut sebagai gas pembawa atau carrier gas. Disebut gas pembawa karena fungsinya hanya membawa atau mengangkut analit yang kita suntikkan untuk melewati kolom menuju detektor. Fase gerak juga berfungsi membersihkan sisa-sisa sampel dalam kolom. Dan gas pembawa ini merupakan gas yang inert, sulit bereaksi secara kimia dengan senyawa lain. Jadi pada saat kita bekerja dengan kromatografi gas, maka gas pembawa ini kita alirkan. Begitu mengalir, masuk ke dalam kolom. Kalau analit kita suntikkan di dalam injektor, maka analit komponen dari sampel tadi dibawa oleh fase gerak atau gas pembawa ini menuju detektor. Jadi pada proses pemisahan komponen sampel pada kolom itu tidak terjadi interaksi yang bermakna antara analit dan fase gerak. Pemisahan itu lebih banyak terjadi karena interaksi antara analit dengan fase diam. Gas pembawa yang umum digunakan adalah gas helium, nitrogen, hidrogen, atau argon. Tersedia dalam silinder atau tabung bertekanan tinggi atau dapat diperoleh dari sebuah generator. Contoh generator nitrogen atau hidrogen. Jadi pada GC maka kita memerlukan tabung-tabung gas pembawa ini atau kita peroleh gas pembawa itu melalui sebuah generator. Tabung gas pembawa dihubungkan ke instrumen melalui cubing. Cubing ini umumnya terbuat dari bahan tembaga. Tidak disarankan dari plastik karena dapat terjadi oksidasi oleh oksigen. Bahkan pada GC MS, misalnya high resolution MS, maka cubing ini disarankan terbuat dari stainless steel. Tabung gas pembawa dilengkapi regulator. Ada dua tahap, dua tingkat di situ, two stage regulator untuk pengaliran gas-gas pembawa secara kasar dan halus. Jadi gas-gas pembawa ini disimpan biasanya menggunakan rantai-rantai begini. Kalau jumlahnya banyak, gas-gas pembawa ini sebaiknya disimpan dalam tempat yang aman. Pada instrumen GC umumnya dilengkapi tambahan kontrol aliran atau tekanan yang dapat berupa kontrol aliran atau tekanan secara konvensional atau melalui EPC, Electronic Pneumatic Control. Sistem EPC adalah aliran atau tekanan, baik inlet, detektor, dan gas-gas tambahan dapat diatur secara mudah melalui keyboard. Jadi pada saat ini dengan instrumen GC yang tersedia itu sudah dikendalikan dengan komputer. Aliran-aliran gas sedemikian rupa, begitu mudah kita setting dan begitu cepat kita bisa memulai percobaan dengan GC. Berbeda pada saat saya pertama kali menggunakan GC tahun 1985. Untuk menghidupkan FID saja saya membutuhkan waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Karena kita harus mengatur sedemikian rupa secara manual dan komposisinya tidak persis sama. Jadi demikian kondisi pada saat itu. Kemurnian gas pembawa. Gas pembawa pada GC harus memenuhi syarat kemurnian yang tinggi. Di samping inert dan kering, artinya tidak mengandung air. Gas pembawa umumnya mengandung kontaminan oksigen, uap air, dan hidrogen. H2O dapat merusak fase diam dan komponen sampel. Demikian juga kalau di dalam gas pembawa kita mengandung oksigen, maka dapat menyebabkan oksidasi fase diam.
mengakibatkan perubahan retensi, menurunnya resolusi, dan terjadi puncak berekor atau tailing. Perlu diingat khususnya kalau kita bekerja dengan kolom-kolom polar, maka cemaran-cemaran H2O dan oksigen ini perlu kita perhatikan agar kolom kita itu awet ya. Pemurnian dapat dilakukan dengan menggunakan filter dan oksigen atau water trap. Jadi gas pembawa kita harus murnikan sedemikian rupa sehingga yang mengalir ke instrumen GC ini kita peroleh dalam kondisi yang semurni mungkin. Kemurnian gas pembawa sebaiknya itu 99,995 sampai lebih tinggi ya, misalnya 99,9999%. Ini memang tergantung pada detektor yang digunakan. Nah, tingkat kemurnian ya, gas pembawa itu dinyatakan demikian. Misalnya grade atau tingkat 6.0. Itu artinya ada 6 angka 9-nya ini ada 6. Itu 99,9999. Kalau 5.5 itu artinya ada 5 angka 9 ya. Jadi angka 9-nya ada 5 dan yang terakhir itu adalah 5 di sini. Jadi kalau 5.0 itu berarti 99,999. Demikian tingkat kemurnian dari gas pembawa biasanya. Ada istilah ultra high purity, ada juga HP atau HP high purity atau commercial purity yang lebih rendah ya, CP. Jadi kalau kemurnian misalnya 99,999% itu artinya pengotornya itu adalah 0,001%, setara dengan 10 ppm. Disarankan bahwa pada GC helium ya, kalau kita gunakan untuk capillaire itu sebaiknya 5.0 ini. Jadi angka 9-nya itu ada di 5. Tapi kalau kita menggunakan GCM SMS maka kemurnian itu disarankan lebih tinggi ya, 5.5 sampai 6.0. Bahkan untuk keperluan-keperluan tertentu ada 7.0 ya. Pemilihan gas pembawa yang kita gunakan pada GC itu berpengaruh pada sebetulnya efisiensi pemisahan dan juga kecepatan analisis. Jadi ini dikemukakan oleh J.J. van Deemter yang menyatakan bahwa ada hubungan antara HETP, High Equivalent to a Theoretical Plate, atau disingkat H, dengan laju aliran dari fase gerak. Ini rumusnya adalah H sama dengan A plus B per mu plus C kali mu. Artinya apa? HETP tadi atau H itu memang tergantung dari faktor A, B, dan C dan juga mu. Ya, di mana A itu difusi pusaran yang kita kenal dengan eddy diffusion, yang B itu diversi molekul fase geraknya, dan C itu adalah tahanan alir massa, dan mu adalah kecepatan alir gas pembawa. Jadi kalau digambarkan seperti demikian hubungan antara HETP dengan linear velocity, ya, kecepatan alir linear, ya, itu memang berbeda dengan istilah flow. Jadi pada kromatografi gas itu memang berbeda dengan kromatografi cair, misalnya pada PLC. Ya. HETP atau H itu ada sama dengan L per N. Ya. L ini adalah panjangnya kolom, N inilah theoretical plate atau bilangan lempeng teoritis. Artinya apa? Kalau H itu minimal, ya, maka N-nya jadi maksimal. Jadi kalau H-nya makin kecil, maka N-nya makin besar. Oleh karena itu kalau kita menginginkan jadi pemisahan yang paling bagus, maka kita inginkan H yang paling kecil sehingga N-nya jadi paling besar. Mu itu sama dengan L per PM. Kecepatan alir yang linear velocity tadi ya, itu tergantung pada L-nya, panjang kolom, dibagi dengan TM. TM ini waktu retensi zat yang tidak terretensi di dalam kolom, ya, unretained compound. Pada GC detektor FID maka kita bisa mengukur TM ini dengan menyuntikkan gas metana. Ya, gas metana ini
termasuk gas yang tidak terretensi di dalam kolom. Oleh karena itu kalau gas metana kita suntikkan, maka keluar puncak di situ, maka waktu retensinya itu adalah waktu retensi kita sebut Tm. Maka mu-nya ini bisa dihitung sebetulnya. Kita bisa menghitung di daerah mana sebetulnya yang linear dari linear velocity ini. Jadi bagaimana kalau misalnya gas nitrogen dibandingkan helium dibandingkan hidrogen, ya, kurva Van den Ter tadi. Jadi kalau misalnya saya punya gas nitrogen, maka hubungan antara H, ya, dengan linear velocity seperti kurva demikian. Itu artinya nilai H minimalnya ini pada kecepatan kira-kira 12 cm per detik. Itu adalah satuannya. Kalau saya punya gas helium, maka H minimalnya itu kira-kira 20 cm per detik. Jadi memang H minimalnya nitrogen lebih rendah daripada helium. Nah, tetapi untuk linear velocity-nya nitrogen ini lebih rendah daripada helium. Artinya kalau kita gunakan helium dibandingkan nitrogen, maka kita bisa mengatur, ya, ini adalah pada linear velocity, pada kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nitrogen. Dan ini nanti akibatnya ada pada waktu analisis yang lebih cepat. Kalau kita gunakan yang sekarang hidrogen, maka lebih ke kanan lagi linear velocity-nya. Jadi nilai H minimumnya itu pada 36 cm per detik. Yang menarik bahwa sebetulnya gambar kurva dari hidrogen ini adalah ini, setelah mencapai minimal ini landai. Itu artinya apa? Kalau kita menggunakan hidrogen, maka kalau linear velocity-nya kita naikkan, maka nilai H masih relatif minimal. Itu. Nah, lain halnya kalau kita gunakan nitrogen, memang di sini minimal. Tapi begitu kita naikkan linear velocity-nya ini, maka ternyata H-nya sudah naik demikian tinggi. Apalagi kalau kita naikkan lagi, maka sampai di sini, ya, itu. Oleh karena itu, berdasarkan nilai H dan kecepatan linearnya, gas hidrogen lebih baik daripada helium, ya, karena landai tadi. Nah, gas helium lebih baik daripada nitrogen. Kalau kita gunakan nitrogen untuk pemisahan-pemisahan sederhana mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau kita menghadapi sampel-sampel yang rumit, ya, maka pemakaian helium dan hidrogen ini menjadi sebuah pertimbangan. Bahkan kalau kita bekerja dengan sampel yang rumit, yang jumlah komponennya begitu banyak, bisa puluhan bahkan lebih dari 100, ya, dalam waktu yang relatif singkat, maka hidrogen jadi pilihannya sebetulnya. Cuma karena faktor keamanan, maka gas hidrogen ini kurang diminati sehingga jarang digunakan. Karena kalau itu bocor 4% saja di udara itu bisa terbakar sebetulnya. Di samping itu sebetulnya gas helium ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah mahal. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau ingin murah sebetulnya hidrogen. Dan lagi gas hidrogen itu diminati sebetulnya tadi untuk analisis campuran yang sampel yang kompleks dan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Dan waktu analisisnya itu rata-rata 2 kali lebih cepat jika menggunakan gas pembawa hidrogen kalau dibandingkan dengan helium. Jadi kalau waktu analisisnya itu katakanlah karena sangat kompleks, itu butuh waktu 3 jam kalau pakai helium. Maka kalau kita pakai hidrogen itu cukup 2 jam. Demikian misalnya. Jadi demikian yang bisa kita bahas pada topik gas pembawa ini. Mudah-mudahan kita bisa nanti membahas tema-tema berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.